total file yang saya copyin ini 107 GB. Bahkan ada yang nyentuh 410 MB/s speednya. Wah gila, harddisk ini bisa tembus mirip SSD ya speednya. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jika harddisk PC kalian nggak terbaca di PC, kemungkinan itu ada banyak. Tapi biasanya salah satunya dari kabel SATA-nya yang kurang nyolok atau kurang pas, atau memang kabelnya udah jelek, atau juga kesehatan si harddisknya udah mulai menurun ya. Coba aja kalau misalkan kalian tiba-tiba nggak kebaca si harddisknya, coba posisinya dimiringin ya, atau posisinya diberdiriin si harddisknya ya. Lalu coba lagi restart PC-nya. Biasanya itu kadang-kadang terdeteksi. Terus kalau misalkan ada suara bunyi tek 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 agak keras gitu ya, dan memang tidak terdeteksi, ya kemungkinan isi harddisknya bakalan wassalam. Ya penyebabnya sih banyak. Bisa dari panas yang berlebih, dari debu ekstrim lah ya, jadi si harddisknya udah terkena debu, atau dari fluktuasi listrik di rumah ya, sering mati listrik tiba-tiba, atau voltase di rumah tuh tidak stabil. Nah larinya biasanya harddisk yang jadi korbannya. Kadang-kadang ya si harddisk ini tuh sesekali ada terdeteksi. Kalau misalkan udah terdeteksi, langsung backup aja teman-teman data pentingnya, amankan. Tandanya ya si harddisk ini tuh umurnya udah pendek. Kalau misalkan harddisknya udah rusak, susah banget diservis, apalagi dibalikin datanya. Nah susah lah gitu ya. Sama nih ya kejadiannya yang saya alamin kemarin. Akhirnya ya udah saya berencana ya udahlah beli harddisk baru aja gitu ya di e-commerce ya, karena harddisk saya ini memang udah rusak. Nah setelah cari-cari di e-commerce ya storage itu nggak jauh-jauh dari brand Seagate ya, terus WD, terus Toshiba gitu, harganya ya memang mahal-mahal ya, apalagi yang size-nya gede-gede ya. Nah akhirnya teman-teman saya di sini nemu, nah ini harddisk yang lumayan harganya cukup minimalis dan garansinya resmi. Ini dia dari Osmos. ini jadi ya udahlah, saya juga nyari yang murah, terus size-nya juga cukup besar. Pas saya lihat di e-commerce ya banyak banget variannya, mulai dari yang 500 GB harganya 190 ribuan, itu kan murah ya, sampai ada yang 14 terabyte harganya juga ya lumayan lah, juta-juta gitu ya. Dan terus saya penasaran lihat-lihat rating pembelian dari konsumer yang sebelumnya udah beli ya. Ternyata produknya udah ratusan yang terjual, bahkan yang size-nya gede-gede itu pada sold out. Lah kok bisa selaris itu ya? Saya tuh jadi penasaran gitu sama brand Osmos ini ya. Akhirnya saya coba nih cari info lebih detail tentang si brand Osmos ini. Ternyata Osmos ini adalah brand lokal OEM ya. Produknya tuh impor dari USA. Mereka udah terdaftar resmi di pemerintahan ya, pemerintahan Indonesia. Terus di marketplace hijau dan oranye juga tokonya udah jadi mall ya, udah official gitu ya. Wah, mantap banget berarti ya. Mereka berani kasih garansi 2 tahun ganti unit kalau ada kerusakan di harddisknya. Sadis ini berarti ya. Ini tuh bisa nyenggol Seagate sama WD, padahal mereka brand udah ternama besar. Osmos brand baru gitu ya, udah senggol-senggol brand besar. Tapi nggak apa-apa lah ya. Memang si brand Osmos ini tuh berfokus ke storage. Saya lihat di sana tuh ada harddisk eksternal, terus ada SSD juga, ada NVMe juga. Web resminya juga udah ada ternyata. Mulai dari kontak dan alamat kantornya yang lengkap di sana. Terus cara RMA-nya juga kalau misalkan mau garansiin si harddisknya ada di sana. Informasi sosial medianya juga ada, terus ada chat live-nya. Jadi kalau misalkan mau nanya apapun bisa langsung chatting di sini. Waduh, gitu ya. Mereka di sini terlihat serius dan bertanggung jawab ya atas produk yang mau dijualnya. Makanya berani setransparan itu. Jadi ya gujup lah untuk Osmos. Setelah tahu informasi seperti itu, akhirnya ya udah saya berani ya beli harddisk ini ya. Nanti kalau ada apa-apa saya update lagi di videonya ya. Soalnya kan garansinya lama ya. Saya beli yang 12 terabyte. Ini adalah Osmos OS series ya. Nah, 12 terabyte aja sekalian karena kebutuhan untuk saya pakai di sini ya, penyimpanan konten-konten YouTube kan cukup besar. Makanya saya beli yang 12 terabyte. Harganya di 4 jutaan kecil. Kalau dari brand lain harga 3,5 juta cuma dapat yang 8 terabyte. Bukan selisihnya lumayan ya. Lumayan cukup banyak ya. Terus ya daripada saya beli harddisk yang kurang jelas ya, refurbished atau yang second ya, nanti malah bingung sendiri ya. Walaupun harganya ya murah kalau harddisk kayak gitu. Garansinya 1 tahun misalkan ya. Garansi 1 tahun selama pemakaian 10 bulan rusak gitu ya. Nanti bingung dilempar ke sana ke tokonya, ke sini ya, pas mau RMA nantinya jadi pusing sendiri. Jadi ya udahlah, saya beli si Osmos aja ya. Pikiran saya sih kemarin kayak gitu. Ini udah
udah resmi, terus kalau misalkan ada apa-apa gampang gitu ke adminnya atau ke web resminya bisa langsung datang ke sana. Oke, di sini pas saya beli ya si Osmos ini tuh dapat boxnya seperti ini teman-teman. Nah ini ketika saya buka harusnya ini tuh ada kabel SATA-nya, tapi ternyata di sini nggak ada. Saya udah minta lagi ya ke si Osmosnya, katanya mau dikirim, mudah-mudahan nanti dikirim. Lumayan kabel SATA ya. Oke, sekarang kita akan tes aja ya, masuk ke pengujian. Kita buktikan apakah ya brand Osmos ini memang terbukti bagus ya. Kita tes speednya, suhunya, terus keasliannya. Jangan-jangan Osmos ini refurbished juga. Ya makanya kita akan tes ya. Sekarang kita akan buktikan bareng-bareng. Oke, masuk aja ke pengujian sekarang. Let's go. Oke, pertama di Crystal Dismark. Speednya ini bisa menyentuh 253 MB per second untuk read-nya. Lalu untuk write di 249 MB per second. Suhu terlihat di HW Info maksimum 33 derajat Celcius dan rata-rata panas hanya di 30 derajat Celcius. Sadis ini harddisk ya. Speednya bisa nyampe 250 MB per second. Kelas banget ya. Ya walaupun ini baru pertama kali dicolok ya. Lanjut, saya tes pengujian copy paste dari NVMe Gen 4 ya ke harddisk Osmos ya. Total file yang saya copyin ini 107 GB. Speed di awal kecil tapi langsung naik. Memang ya nggak lurus aja gitu, fluktuatif ya, naik turun antara 100-an sampai 250 MB per second. Bahkan ada yang nyentuh 410 MB per second speednya. Wah gila, harddisk ini bisa tembus mirip SSD ya speednya. Akhirnya selesai kira-kira butuh waktu 5 menitan aja. Suhu rata-rata ketika lihat di HW Info di 35 derajat Celciusan. Ketiga, saya tes pakai HD Tune. Walaupun ini versi trial ya, ini cuman cek bed sektornya aja. Terlihat terpantau aman, semuanya hijau, tidak ada bed sektornya. Oke. Oh ya, saya juga cek Crystal Disk Info ya untuk melihat power on datanya. Di sini baru terlihat 2 jam dan nyalanya baru 9 kali. Ya indikasinya memang harddisk ini tuh baru. Terus saat pengujian Crystal Dismark tadinya di awal tadi, kalian bisa perhatikan tuh ya, write-nya totalnya tuh masih 0 teman-teman ya. Dan read-nya udah ada 1000 megabytean lah, kurang lebih seperti itu ya. Artinya harddisk ini tuh memang terlihat masih baru karena penggunaannya masih ada yang 0. Dari data yang terlihat ini sih ya, di harddisk yang 12 TB yang baru saya beli ini. Betul sih, ini bukan refurbished ataupun barang second. Jadi ya oke lah, si Osmos ini bisa jadi pilihan yang worth it. Harga irit, kondisi fisiknya sip. Walaupun stikernya ini agak sedikit ngirit-ngirit. Hah, gitu teman-teman ya, hasil dari pengujian si harddisk Osmos ini. Tadinya saya tuh sempat ragu ya, karena ini kan brand baru ya, stikernya juga ya kurang presisi atau kurang gini lah, kurang meyakinkan ya. Tapi dari hasil tes pengujian yang saya lakukan tadi ya, datanya ini tuh hasilnya positif. Ya semoga aja ya produknya tetap bagus seperti ini. Jadi saya juga nggak bingung kalau misalkan mau beli harddisk atau yang minta rekomendasi beli harddisk, nggak bingung lagi ya. Dapat harganya yang ringan, size-nya juga cukup besar, kualitas juga ya cukup terjamin. Jadi ya udah Osmos aja gitu ya yang saya beli kemarin. Nah kalian bisa cek di deskripsi harga terupdate-nya di bulan ini. Bisa cek linknya, nanti saya akan simpan di deskripsi. Saya beli yang harddisk 12 TB ini ya karena butuhnya cukup besar. Tapi kalau misalnya kalian butuhnya cuma 1 tera atau 2 tera, harganya bisa murah sih. Kalian bisa cek aja nanti harga terupdate dan info terupdate tentang si brand Osmos ini di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.